Bapak Dr. Haji Denurto selaku Kepala Puskesmas Banyuanyar Kota Surakarta, Ibu Rosmi Wati Sihaluhu selaku Kepala Tata Ruang Puskesmas Banyuanyar Kota Surakarta, serta pemegang program dari masing-masing topik dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama mari kita membuka acara presentasi seminar MPO Angkatan 1 dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Untuk yang pertama mungkin langsung bisa dipresentasikan. Coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Haji Denurto selaku Kepala Puskesmas Banyuanyar serta mentor saya. Terima kasih juga kepada Ibu Rosmiwati sebagai KTU telah hadir dan meluangkan waktunya. Dan juga sebagai PJ Cluster, terima kasih atas waktunya Bapak Suhardi. Terima kasih juga kepada rekan-rekan atas semangat dan atas semangat dan bantuannya selama ini. Jadi saya hari ini akan memaparkan seminar orientasi P3K nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Dari latar belakang, kegiatan orientasi ini memberikan kesempatan kepada ASN melakukan pengembangan terhadap tugas pokok dan fungsi ASN. Berikutnya, untuk pemahaman dan pengenalan bagi para pegawai untuk mengetahui visi dan misi dari tempat tugas tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan, di sini masyarakat mendapatkan program dari pemerintah yaitu adalah kesehatan gratis yang ditujukan kepada masyarakat umum dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan CKD ini di Puskesmas Banyuanyar. Saya akan memberikan sedikit inovasi untuk menggunakan kartu pemeriksaan CKD untuk mempermudah dan untuk sesuai dengan tujuan dari program ini. Berikutnya adalah tujuan orientasi ini terdiri dari dua, untuk kita untuk mampu memahami dan menerapkan program orientasi, menerapkan etika profesi serta instansi pemerintah. Yang kedua adalah peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dari ASN berakhlak. Untuk orientasi ini yang OSI kedua angkatan 1 dimulai pada tanggal 4 Juni sampai 20 Juni. Ini sebenarnya. Di sini adalah nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Terdiri dari visi, yaitu visi berdasarkan RPJMD Kota Surakarta pada tahun 2021 sampai 2026 adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, serta sejahtera. Berikut adalah misi dari pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan. Berikutnya adalah memperkuat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota untuk memajukan pariwisata. Berikutnya adalah meningkatkan kualitas serta daya saing untuk pemuda dari segi ekonomi maupun segi budaya dan olahraga. Berikutnya adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk gotong royong. Berikutnya adalah mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan bersama. Yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif, kerukunan antar umat beragama, dan tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikutnya adalah organisasi nilai dan etika dari Dinas Kesehatan. Terdiri dari visi dan misi. Ini adalah visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yaitu adalah kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Dengan misi yaitu adalah misi pelayanan prima berorientasi kepada kesesuaian peraturan dari perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas SDM secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah mengembangkan sarana dan prasarana. Berikutnya adalah nilai etik dari Puskesmas Banyuanyar, terdiri dari misi dan visi. Visi itu terdiri dari mewujudkan masyarakat sehat di wilayah Puskesmas Banyuanyar.
Untuk isinya ada 4. Yang pertama adalah memelihara dan meningkatkan kesejahteraan perorangan, keluarga, serta masyarakat. Yang kedua adalah mendorong kemandirian masyarakat untuk perilaku hidup sehat dan bersih. Berikutnya adalah tertib administrasi, menerapkan pelayanan sesuai standar. Ada tata nilai dari khusus Banyuanyar yaitu ceria, cekatan, empati, ramah, inisiatif, serta akuntabel. Berikutnya adalah rencana dan hasil kerja saya yang selama orientasi ini terdiri dari judul, identifikasi isu yang diangkat, serta gagasan. Ini adalah judul inovasi saya, optimalisasi pelayanan program CKG dengan inovasi kartu sketsa Puskesmas Banyuanyar. Saya ambil judul ini sesuai dengan identifikasi isu pasien. Yang pertama ada 2 identifikasi isu yang saya ambil. Yang pertama adalah kurangnya informasi pada pasien CKG terkait hasil serta rekomendasi setelah melakukan pemeriksaan CKG di Puskesmas Banyuanyar. Yang kedua adalah pada pasien usia kurang dari 40 tahun tidak mendapatkan hasil pemeriksaan CKG di Puskesmas Banyuanyar setelah melakukan program CKG. Hal ini menjadikan saya mengangkat isu tersebut dan mengambil hasil bahwa pasien yang mengikuti program CKG di Puskesmas Banyuanyar pada usia kurang dari 40 tahun bisa dengan mudah mendapatkan informasi, hasil, serta rekomendasi yang terkait hasil pemeriksaan tersebut. Gagasan yang saya angkat itu adalah optimalisasi pelayanan program cek kesehatan gratis atau CKG dengan inovasikan screening kesehatan terintegrasi dan gratis sketsa di Puskesmas Banyuanyar Surakarta. Ini merupakan tabel rencana kerja dan hasil kerja. Dari yang pertama adalah adanya masukan dari peserta program itu terhadap hasil screeningnya. Walaupun kurang dari 40 itu tidak banyak, tapi ada. Tapi masukan saya terima untuk hasil screeningnya tidak diberikan. Saya kebingungan untuk hasilnya. Untuk berikutnya tahapannya adalah saya berdiskusi dengan peserta saat itu untuk mendapatkan hasilnya, begitu. Output yang saya ambil adalah saya kasih terlebih dahulu. Yang kedua, membuat inovasi supaya isu yang saya ambil itu bisa menyelesaikan masalah yang saya terima, yaitu kartu untuk dibawa pulang pasien dan kartu tersebut bisa mengetahui informasi apa yang harus dilakukan berikutnya, seperti itu. Untuk tahapan kegiatannya adalah berkoordinasi dengan bagian unit terkait karena program CKG itu banyak unit yang terkait seperti unit KIA, gigi, atau laboratorium, seperti itu. Berikutnya yang ketiga itu saya membuat rancangan isi dari kartu sehingga pasien mudah untuk menerima hasilnya dan mengerti. Berikutnya saya melaksanakan inovasi kartu sketsa beberapa peserta karena memang pesertanya belum terlalu banyak untuk datang ke puskesmas, tapi kita akan melakukan evaluasi kembali. Jadi kita melakukan inovasi ini untuk membuat pasien-pasien kurang dari 40 tahun itu lebih banyak untuk datang ke puskesmas Banyuanyar untuk melakukan program CKG. Begini salah satu tahapannya. Jadi kita memberikan kartu itu di screening di poli CKG terlebih dahulu, ketemu dokter terlebih dahulu. Selanjutnya itu dibawa ke beberapa poli yang akan melakukan pemeriksaan. Seperti itu. Jadi untuk tahapan kedua itu pasien ke poli sesuai dengan rekomendasi dokter. Jadi poli gigi atau poli laboratorium atau perlu KIA. Seperti itu. Selanjutnya setelah selesai semua kartu tersebut itu bisa langsung diterima pasien setelah selesai semua masuk poli. Jadi dari hasilnya tersebut setelah semua masuk selesai ada rekomendasi atau dinyatakan pasien tersebut sehat dan bisa kembali lagi untuk CKG 1 tahun berikutnya. Berikutnya adalah evaluasi.
Evaluasi ini berdiskusi dengan peserta apakah hal tersebut memberikan informatif atau tidak, serta kita evaluasi untuk isi dari kartu tersebut. Ini merupakan rencana kerja menengah. Dari tahun pertama kita akan mengoptimalkan pemakaian kartu sketsa. Pada tahun kedua kita melihat dampaknya dari peserta PCKG itu akan datang kembali atau tidak untuk tahun kedua. Berikutnya kita untuk monitoring tahun ketiga itu menerima respon dari pasien. Berikutnya adalah evaluasi terhadap kendala yang diterima karena kita banyak poli yang harus kita koordinasikan. Nah, ini adalah inovasi kartu sketsa. Dari ini disesuaikan untuk isinya dari apa yang harus diisi itu dari dokter dari poli CKV seperti itu. Nah, itu nanti di bawah kita ada rekomendasi. Kemungkinan salah satu contohnya adalah pasien ini perlu ke gigi, poli gigi. Nanti poli gigi itu makanya karies itu nanti dilakukan rekomendasi oleh dokter gigi tersebut untuk bisa datang kembali kapan dan harus bagaimana. Seperti itu juga dengan poli KIA. Seperti itu, ini ada sudah selesai. Ini kesimpulan dari saya. Kartu sketsa menjadi upaya untuk mengoptimalkan informasi tentang hasil screening yang telah dilakukan, sehingga pasien dapat dengan mudah untuk menerima hasil serta rekomendasi apa yang harus dilakukan, sehingga tujuan program kita ini dapat sesuai tujuannya. Untuk sarannya, ini karena ini harus keberhasilan inovasi ini membutuhkan banyak pihak. Jadinya saya minta untuk komitmen seluruh poli untuk membantu program tersebut karena banyak poli yang terkait dengan menerapkan prinsip 3K, yaitu komunikasi, koordinasi, dan kerjasama bersama. Itu. Ya, terima kasih atas waktunya. Apabila ada pertanyaan atau masukan, dipersilahkan. Kita berikan aplaus buat dulu. Mungkin sebagai mentor saya. Mas Gibran. Terima kasih presentasinya Dr. Rizky. Monggo saya persilakan kepada teman-teman ya, supporter. Apakah ada pertanyaan atau saran ya, untuk sketsa kartu screening kesehatan terintegrasi dan gratis untuk pasien PKG kurang dari 40 tahun. Ada komentar dari Pak Ali? Izin berikan tanggapan, mungkin juga kalau misalnya berkenan bisa dijadikan masukan Bu Dokter gitu. Ini luar biasa sekali inovasinya, maksudnya ini kepikiran gitu kan kita terkendala untuk 40 tahun pertama itu tidak ada hasil. Diharapkan nanti dengan adanya kartu ini seluruh masyarakat itu mendapatkan pelayanan screening yang baik lah, seperti itu. Tapi saya sudah kepikiran untuk usulan ini kan bagus banget nih ada hasil-hasilnya tercatat gitu. Kalau bisa malah ini diintegrasikan sama program-program yang lain Bu, kayak misalnya program Ayo Balika, program nanti pengobatan apa gitu. Jadi ini semacam rapor setiap pasien gitu. Jadi nanti kartu sketsanya mana Pak? Oh ini, jadi kita udah tahu nih, oh dulu nih udah pernah periksa ini gitu. Jadi nanti mungkin menjadi alat bantu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi seperti itu. Motivasi dari saya. Terima kasih Pak Ari atas masukannya. Jadi Pak Ari kan tadi kita bisa mengimplementasikan kartu tersebut itu untuk berbagai program tadi Pak. Jadi makanya ada pasien prolanis kurang dari 40 tahun, jadi pakai ini sebagai acuan. Oh ternyata
Pak Ari. Mungkin dari Guru dan Pak Aziz. Saya hanya bertanya saja. Belum buka sih ya. Maksudnya saya belum Mungkin kamu yang bisa lagi. format kami bisa ambil. Oh iya, ini. Karena belum pernah melakukan sekalipun, jadi memang pertanyaannya sifatnya seperti pasien. Misalnya saya bertanya, misalnya saya sudah punya kartu sehat dan saya juga mendaftar dari aplikasi kartu sehat, dan hasil itu nanti kan di enter di sana enggak, Bu? Dan setelah itu apakah saya sebagai pasien bisa membaca hasil saya di situ enggak? Bisa. Apakah minta semua, baik yang punya kartu sehat ataupun tidak, begitu? Ya. Terima kasih Bu Rosmi atas pertanyaannya. Jadi salah satu kenapa saya membuat ini itu karena juga ada suatu masalah yang terkendala dari pasien-pasien itu tidak dapatnya hasil atau laporan dari satu sehat atas pemeriksaan CKG hari itu. Gitu. Jadi karena mungkin satu sehatnya mungkin untuk satu Indonesia ya Bu ya. Jadi kadang saya dulu pernah mengikuti CKG itu langsung keluar hasil di WA. Tapi ada beberapa pasien itu tidak keluar. Mungkin ada masalah kendala nomor HP atau kendala dari satu sehatnya seperti itu. Jadi banyak sekali juga yang saya pun juga 1 bulan 2 bulan dulu juga mengedukasinya dengan pernyataan bahwa ini akan dikirim melalui WA dari teman kelas. Tapi ternyata itu banyak sekali yang tidak dikirim dan kadang dikirim tapi nggak dibuka begitu. Jadi sepertinya kalau cuma nunggu dari WA Kemenkes ini salah satu solusinya begitu. Itu mungkin dari Pak Aziz. Terima kasih Bu Vivi. Jadi betul ya, kadang-kadang kita itu walaupun sudah di info dari Kemenkes nanti akan di WA, tapi jadi BHP. Apalagi sekarang istilahnya orang di bawah 40 tahun ya, itu kan generasi namanya apa ya? Generasi Z. Kalau saya itu generasi X. Berarti itu ini generasi namanya baby boomer. Habis baby boomer generasi X. Saya generasi Y. Nah, kadang-kadang mereka itu juga mengeluh ya. Kalau saya belum dapat hasilnya. Nah ini dengan adanya ini paling tidak ukurannya kecil ya Bu. Seperempat karton ini. Setengah. Oh iya. Ya, jadi bisa dilipat, dibawa masuk dompet bisa. Ya. Kalau dompet ibu-ibu itu masuk. Nanti ini bisa kita terapkan juga untuk yang CKG mobile ya, yang di wilayah ya. Jadi nanti mereka tentu saja harapannya kadang-kadang itu kalau kita CKG mobile ya Pak Ari, mereka kok nggak dapat apa-apa, ya, hanya mendapat lapor data. Maksudnya yang puasa ya, kalau 40 tahun kan nggak puasa. Dan mereka hanya udah cuma gini toh, ya. Ada komentaran gitu, ya. Nah ini dengan adanya ini kan mereka mendapat kejelasan terkait status kesehatan. Terus tadi usulnya Pak Ari bagus ya, jadi untuk bisa diperluas ya, untuk yang ayo balikan gitu ya. Nanti bisa formatnya bisa seperti ini ya, ini. Mungkin kalau ayo balikan itu tambahannya nanti monitoringnya per minggu gitu ya. Dan monitoring per minggu. Jadi hasil yang dari tensi, gula darah, HbA1c itu ada pantauan monitoringnya. Ya terima kasih inovasinya Bu Kiki. Dan nanti setelah ini tadi sudah ada di rencana untuk sosialisasi ke semua ya.
semua poli terkait ya. Sudah ada ya rencana? Sudah beberapa kemarin sama akunya itu sudah, tapi mungkin karena belum koordinasi secara langsung sama bareng-bareng jadi kita belum, tapi sudah mulai saya. Iya. Nanti saran saya ini disosialisasikan waktu rapat lintas klaster ya. Bersama PJ lintas klaster. Siapa tuh PJ lintas? Oh gitu. Nanti kan semua unit ya Bu, semua unit harus terpapar, jadi nanti bisa. Jadi waktu bisa dipakai waktu kontrol, dia datang ke kontrol rumah sakit, dia membawa ini ya, yang dulu. Dan sekali lagi ya bos buat dokter ini buat membawa manfaat yang luas ya bagi masyarakat. Selanjutnya, Mas.